2019 sudah ada YouTube, sudah ada televisi. Ketika kita yang berbuat baik, misalkan diliput TV atau YouTube, batasan mana sih atau bagaimana cara kita meluruskan niat kita untuk membantu orang miskin atau orang yang sulit? Bagaimana berbuat kebaikan kita agar kebaikan kita menjadi bernilai ikhlas? Yang pertama tetap sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita kemudian berbuat baik, bersedekah, maka sembunyikanlah kemudian tangan satunya. Sesuai dengan sunnah hasanah, dengan kebiasaan baik yang dilakukan para ulama, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka berusaha untuk orang lain tidak pernah tahu. Berusaha untuk orang lain gak pernah tahu. Kecuali kalau itu ternyata memberikan motivasi. Tapi ingat, motivasi itu juga rentan dengan ria. Padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada umatku, asraku asgoru, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, pamer, uzub. Maka ngeplok kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, saya khawatir kalau itu terus menerus antum lakukan, menjadi sebuah kebiasaan untuk menunjukkan pamernya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa jadi ada orang yang nanti di padang mahsyar, arba'atu mazmu'at mufallasa fi yaumul hisab, ada 4 kelompok yang nanti bangkrut di akhirat, yang salah satunya adalah para pendusta amal. Siapa para pendusta amal? Yang dia datang membawa amalan hajinya, lantas Allah berkata, qala kazibta, antum pendusta, karena antum kemudian haji karena ingin dianggap sebagai seorang haji. Ada orang yang datang dengan kemudian pahala sedekahnya, tapi Allah berkata, antum pendusta, antum bersedekah karena antum ingin dianggap sebagai dermawan. Maka mufallasa, bangkrutlah dia nanti di akhirat. Maka itu sebabnya kalau bisa disembunyiin, sembunyiin. Rasulullah SAW menyembunyikan semua amalnya. Bahkan sebuah kisah yang bahkan sampai hari ini menjadi hilaf di kalangan para ulama, ketika Rasulullah SAW memberikan kemudian kurma setiap paginya. Selesai Rasulullah SAW salat subuh dan lain sebagainya, memeras dan lain sebagainya, Rasulullah datangin seorang wanita Yahudi yang buta di tengah pasar sambil membawa kurma yang telah dikupas bijinya dan memberinya makan. Dan itu kemudian digambarkan selama 2 tahun lamanya Rasulullah SAW memberi makan itu, dan gak ada yang pernah tahu kecuali Abu Bakar setelah bertanya kepada istrinya. Bayangkan, gak ada yang tahu kecuali Abu Bakar. Dan Abu Bakar juga gak tahu kalau ternyata Rasulullah ngasih kurma bijinya dilepas. Ternyata kagak dilepas, ya tersedaklah Yahudi wanita buta tersebut. Sebuah kisah yang menarik untuk kita. Jadi sembunyiin amalan kita, Pak, berusaha sembunyiin amalan kita dengan sebaik-baiknya, kecuali untuk kemudian membangkitkan motivasi, tapi juga rentan, jangan berulang-ulang. Apalagi kalau sudah sampai selfie, sampai kemudian ternyata bumerang sambil cuma keluar peletin lidah doang, begitu Pak, atau goyang, tapi pakai seragam habis pengajian nih kita semua, gitu Pak. Nggak usah lah pakai bumerang. Oh, makanya Pak, kalau saya ngajar majelis di tempat ibu-ibu, saya bergegas selesai itu langsung pulang. Apa kebiasaan ibu-ibu, Pak? Apa kebiasaan ibu-ibu? Moto bareng-bareng, foto set berjejer, ada yang duduk di sini. Astagfirullahaladzim. Ketahuan istri saya sewot ini. Kebiasaan ibu-ibu begitu Pak. Kalau udah selesai, makanya saya kalau udah selesai ceramah di pengajian ibu-ibu, Ustaz ntar dulu, saya udah ada jadwal. Saya udah ada jadwal, saya kabur Pak. Kalau enggak Pak, ya Allah, di sini nih Pak, kita duduk di sini, dia di sini berjejer, ada yang di belakang, set gitu. Ada yang ketahuannya deket banget sama kepala saya Pak setelah dilihat fotonya. Set, ya astagfirullahaladzim Pak. Kan berabe gitu Pak. Dan hari ini banyak para ustadz yang demikian. Saya berusaha, mudah-mudahan para ustadz tersebut berusaha menghindari hal tersebut. Hal tersebut tetaplah kemudian bukan muhrimnya dan lain sebagainya. Berusahalah sejauh-jauhnya untuk menghindari hal tersebut.